Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aku sudah di balkon lantai 2 rumah aku, karena aku mau ajak teman-teman untuk keliling di balkon ini ya. Tepatnya di kebun balkon. Aku mau panen-panen aneka macam sayuran yang ada di sini. Ada 13 macam sayuran yang akan aku panen, dan semuanya aku menanamnya secara organik ya. Bahkan pestisidanya pun itu juga kami bikin secara organik, sebagaimana video aku sebelumnya, pembuatan pestisida alami yang aman sekali bagi lingkungan dan juga aman bagi kesehatan kita yang mengkonsumsi sayur-sayuran ini. Yang pertama aku panen adalah sawi-sawi yang ada di atas rak ini. Ini jenisnya kalau nggak salah sawi putih atau sawi slopor ya, bentuknya crop gitu teman-teman. Panen sawi kali ini itu hitungannya sudah terlambat ya karena daun-daunnya itu yang tepi-tepi itu sudah pada menguning gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti daun-daun yang sudah jelek, yang sudah menguning itu akan kita jadikan kompos. Jadi tetap bermanfaat ya, nggak terbuang sia-sia. Dan ini aku panennya itu aku potong sampai ke pangkalnya gitu teman-teman. Untuk yang aku panen itu hanya 3 atau 4 polybag aja. Ini udah aku sisihkan polybag-polybag yang kosong yang barusan aku panen, dan sekarang yuk aku mau panen sawi pagoda yang bentuknya kayak bunga mawar ya. Dan sama juga ini agak terlambat panennya sehingga daun-daun yang bagian bawah itu sudah menguning teman-teman. Nggak apa-apa, sekali lagi daun yang sudah jelek-jelek, sudah menguning, sudah nggak layak untuk dikonsumsi itu tidak akan terbuang sia-sia karena akan masuk ke tempat pembuatan kompos sehingga dia akan diurai, diolah jadi kompos. Dan kalau sudah jadi kompos akan aku jadikan pupuk untuk menyuburkan semua tanaman-tanaman aku. Untuk sawi pagoda hanya 3 polybag aja yang aku panen. Lanjut ini bergeser kita ke rak yang bagian bawah. Ini ada sawi cesim, dan sekalian aku hilangkan daun-daun yang menguning. Untuk sawi cesim ini panennya tidak aku potong teman-teman, melainkan aku ambilin aja, aku potekin daun-daun yang luar ya, daun-daun yang bagian bawah. Dan sawi cesim ini beberapa sudah berbunga. Jadi sengaja kami biarkan berbunga biar jadi benih. Jadi kita nggak beli lagi benih ya. Benihnya sudah bisa mandiri dari tanaman-tanaman kita sendiri. Mungkin ada yang ini ya batin gitu ya, Bun kalau nanamnya secara organik nggak bisa subur tanamannya, nggak seperti kalau pakai pupuk kimia gitu kan. Kalau pakai pupuk kimia kan tanamannya itu bisa gede-gede gitu ya, bisa subur-subur gitu ya. Masing-masing ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau pakai pupuk dan pestisida kimia, tentunya tanamannya itu gemoy-gemoy, subur-subur, cantik-cantik, gede-gede gitu ya, dan mulus tanamannya karena kan nggak diserang sama hama, belalang, ulat itu nggak mau makan, dan hama-hama yang lain pun mati karena disemprot sama pestisida kimia. Sedangkan kalau berkebun secara organik, ulat, belalang itu mau makan sehingga daunnya bolong-bolong, dan hama yang lain pun masih mau menyerang. Tapi tentunya lebih sehat untuk dikonsumsi ya. Dan ini daun-daun yang jelek itu sudah kami sisihkan untuk dimasukkan ke kompos. Sekarang kita pindah ke rak yang satunya. Nah di rak ini itu ada sawi cesim yang kami tanam di wadah bakul nasi gitu. Ada 3 ya. Jadi aku panen juga. Nah terlihat di rak sini itu bagian atas itu kami pakai untuk meletakkan tanaman brokoli tapi masih kecil-kecil. Kemudian rak nomor 2 dari atas ini ada kale kerli, kemudian ada kol atau kobis ungu dan sawi cesim yang aku panen. Lanjut di rak yang bagian bawah ini aku pakai untuk meletakkan kale kerli sama kol atau kobis yang warna hijau. Ini lanjut aku panen seledri yang kami letakkan berjajar di bawah rak ini ya.
Untuk kulnya atau kubisnya belum aku panen teman-teman, baik kubis ungu maupun kubis yang hijau. Sebenarnya sudah keluar sih ini bunggulnya atau kulnya itu sudah keluar, tapi masih kecil-kecil, belum layak untuk dipanen teman-teman. Berikutnya ini aku panen juga kale curly atau kale curly ya, kale keriting. Meskipun kale ini masih kecil tapi aku panen juga teman-teman. Ini aku potekin aja daun-daun bagian bawah. Jadi kalau daun-daun yang sudah mulai menua dipotekin kan nanti dia tumbuh daun-daun yang baru yang lebih seger-seger lagi, dan insya Allah pertumbuhan kalenya akan bagus, lebih subur lagi karena nutrisi yang seharusnya untuk daun-daun yang sudah menua ini akan beralih fokus untuk menumbuhkan daun-daun yang baru. Setelah panen kale ini kami lanjut panen kenikir yang ada di sebelah rak ini teman-teman. Tanaman kenikir ini tempatnya berhimpitan dengan kemangi teman-teman. Untuk kemangi memang sudah kami biarkan berbunga teman-teman. Biasanya sebelum berbunga itu pasti sudah kami panenin, kami potekin sehingga tidak cepat tua karena ini pohonnya memang sudah sangat tua. Jadi kami biarkan berbunga, kami ambil benihnya aja. Oh ya, kalau kenikir dan kemangi kami sudah tidak menanam lagi atau sudah tidak menyemai karena dia akan numbuh-numbuh sendiri dari bunga-bunga dan biji-bijinya yang jatuh-jatuh. Sekarang aku mau merosok ke dalam sana itu teman-teman, mau mengambil kucai. Ini posisinya agak sulit teman-teman. Di belakang aku itu adalah tanaman apel futsa atau apel India. Kemudian di atasnya ini ada tanaman jeruk santang madu dan juga bunga telang. Kemudian di sampingnya ini tanaman stroberi sama bayam Brazil. Jadi tempatnya sempit sekali. Di belakang aku itu di bawah jeruk santang madu ini ada tanaman rosemary. Aku juga mau ambil beberapa tangkai rosemary. Rosemary ini aku sudah tanam lama banget teman-teman. Jadi ini sudah tua, tapi jujur aku belum pernah memanfaatkannya sama sekali. Karena bingung mau dipakai bumbu apa. Kalau aku browsing itu biasanya dipakai bumbu ayam panggang, juga untuk ngegrill, tapi aku belum pernah pakai rosemary ini. Aku belum membayangkan gimana rasanya nanti ya. Lanjut, ini aku mau nyudahin atau menghabiskan tanaman kemangi yang ada di sini karena ini biji-bijinya itu udah pada rontok ke bawah teman-teman. Jadi kalau tanaman yang tua ini kami habiskan akan muncul tanaman-tanaman kemangi yang baru. Tapi sebelum aku cabut, aku habiskan, aku potongin dulu tangkai-tangkai yang bagian atas. Barangkali ada daun-daun kemanginya yang masih bisa dimanfaatkan untuk masak ya. Lanjut aku panen juga daun beluntas. Ini aku potong aja batangnya. Nanti aku pilihin daun-daunnya yang masih muda. Balkon aku ini nggak luas teman-teman. Ukurannya sekitaran 9 kali 6 meter. Tapi alhamdulillah bisa menampung banyak sekali tanaman. Baik tanaman buah-buahan, sayuran maupun tanaman hias yang aku letakkan di teras balkon ini. Dan kalau kita nanam aneka macam sayuran kayak gini, kita nggak perlu ke pasar teman-teman. Setiap hari ada aja yang bisa kita olah. Bahkan kalau aku setiap hari itu pasti metik aneka macam sayuran yang ada di sini untuk aku jadikan lalap makan sayur mentah gitu teman-teman. Ini aku sisihkan daun-daun sawi yang sudah jelek tadi teman-teman. Aku mau panen bayam Brazil yang ada di sini. Di balkon ini kami menanam bayam Brazil di 3 tempat. Yang pertama di sini ini, kemudian yang kedua di dekatnya ini tadi teman-teman, dekatnya rosemary atau dekatnya kucai yang aku panen di depan tadi teman-teman. Kemudian yang ketiga itu yang di sini, yang di bawah tanaman baby rose aku. Menanggapi beberapa pertanyaan di kolom komentar bahwa kenapa kok bayam Brazil aku nggak bisa subur pun, lama-lama daunnya itu habis gitu. Teman-teman, itu artinya bayam Brazil teman-teman harus segera diremajakan. Jadi potongin atau potekin
batang-batangnya yang pucuk sekitar 2 atau 3 cm gitu. Kemudian tancap-tancapkan ke media tanam seperti bayam Brasil aku yang di sini ini. Nah, bayam Brasil yang di sini ini adalah hasil potong pucuk dari induknya. Induknya itu yang aku panen tadi, teman-teman. Jadi kami potekin pucuk-pucuknya, kami tancap-tancapkan di sini di bawah tanaman baby rose. Nah, ini mawar yang sangat mungil, ukuran bunganya itu sama seperti biji jagung itu, teman-teman, jadi kecil banget. Dan tanaman baby rose ini melindungi potongan-potongan pucuk bayam Brasil yang kami tancap-tancapkan, sehingga di sini bayam Brasilnya jadi tumbuh subur. Dia tidak terkena sinar matahari langsung ya pada saat masih tancapan-tancapan baru. Dengan cara seperti itu, insya Allah teman-teman akan kembali memiliki tanaman bayam Brasil yang subur. Lanjut, ini aku juga mau panen daun kelor. Jadi kami menanam daun kelor di balkon ini dan juga di halaman belakang, teman-teman. Kalau yang di sini itu sudah lama nggak kami panen, hampir kadaluarsa gitu ya. Daunnya sudah tidak begitu subur. Kalau yang di belakang rumah itu subur banget. Sama seperti sayuran yang lainnya, maka daun kelor ini kalau sering dipanen itu dia akan juga sering menumbuhkan tunas-tunas baru atau daun-daun baru yang masih segar-segar, teman-teman. Kalau lama tidak dipanen ya jadinya kayak gini, bunganya daunnya itu jadi jarang-jarang gitu. Makanya ini aku potong-potong biar tumbuh tunas-tunas baru dengan daun-daun yang segar. Ini aku juga mau ambil sedikit kailan karena nggak banyak tanaman kailan yang aku punya. Dan ini juga ada kailan yang sudah tua, teman-teman, jadi sudah meninggi gitu, sudah bercabang-cabang dan berbunga. Nanti cabang-cabangnya ini itu kita tancap-tancapkan untuk ditanam, insya Allah bisa numbuh kayak kita nanam kale, kembang kol maupun brokoli yang dari tunasnya itu. Dan ini teman-teman, kailannya hanya dapat seuprit segini ini sedikit sekali. Nah, tanaman sayur-sayuran yang sudah aku panen tadi sekian banyaknya ini sudah aku letakkan di dalam ya ini, karena kalau di luar itu panas banget, teman-teman. Dan tadi lupa kelornya belum diambil, kelornya dapat segini ini, Masya Allah, lumayan banyak kan? Ini kita sudah di dalam ruangan tapi masih di lantai 2. Dan ternyata sayuran yang aku panen tadi itu jumlahnya ada 13 jenis atau 13 macam, teman-teman. Yuk sekarang aku perlihatkan dulu ya dari dekat. Nah, yang pertama ini ada sawi pagoda, kedua sawi putih, ketiga ada kucai, keempat ada rosemary, kemudian kelima kita bergeser ke nampan yang satunya, ini ada kenikir, kemudian keenam kilkerli, ketujuh kailan, kedelapan seledri, kesembilan bayam Brasil. Kesepuluhnya ini ada sawi lagi, tapi yang ini sawi cesim ya teman-teman. Jadi sawinya ada 3, sawi pagoda, sawi putih sama sawi cesim. Kemudian ke-11-nya adalah kemangi, yang ke-12 ada beluntas, kemudian yang ke-13 adalah kelor. Jadi seperti ini teman-teman, enaknya kalau kita menanam sendiri, kita nggak perlu ke pasar untuk berbelanja ya. Dan kalau jumlah yang kita panen banyak, kita juga bisa berbagi. Nah, terima kasih teman-teman sudah membersamai aku panen 13 macam sayuran ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.